Staf kebersihan secara tidak sengaja mencium manajer. Tidak menyangka terlihat oleh wanita ini. Yang Kiao panik langsung lap mulut. Tidak menyangka penyakit kebersihan direktur terulang kembali. Langsung pingsan. Di dalam rumah sakit, Yang Kiao minta maaf. Tapi dihentikan oleh wanita ini. Soal direktur punya penyakit ini. Semua karyawan di perusahaan tahu. Jika direktur sentuh orang lain, atau barang yang tidak bersih, ini akan menjadi sangat tidak nyaman. Anda melewati batas seperti itu. Direktur menunjuk ke sekretaris. Sekretaris langsung buka pakaian. Dan gendong wanita itu pergi. Li Dong Sengren. Direktur perlu istirahat. Huang Tiqiu. Biar saya antar kau pulang. Kau mau ngapain? Akhirnya dunia menjadi damai lagi. Tapi Yang Kiao mulai menangis. Bibir cantik yang halus membuat direktur tidak bisa menahan diri dan ingat lagi. Ciuman lembut barusan. Tanpa sadar menelan air liur. Tidak menyangka Yang Kiao berpikir dia haus. Langsung ambil air minum. Lihat kecantikannya yang menghangatkan hati. Membuat sutradara bahkan lebih bersemangat. Tidak ada yang tahu besok Yang Kiao datang bawa sop lagi. Masih hangat. Tadi saya makan, oh bukan. Saat saya coba dikit. Tadi saya coba jadi lidah panas sakit banget. Direktur tidak bisa menahan dan melihat bibir Yang Kiao. Mata putih yang tak tahu malu. Membuat Yang Kiao malu. Setelah itu dia pegang tangannya. Dan kasih sop setelah itu langsung pergi. Tapi kontak tubuh yang tidak disengaja ini. Penyakit direktur tidak muncul lagi. Malam diem-diem makan. Apakah aku sudah suka dia? Sudah kebal padanya? Tidak menyangka ketika Yang Kiao mendengarnya. Perusahaan karena direktur sakit jadi orderan di cancel. Jadi dia bekerja sama rekan di kantor. Memutuskan bantu direktur mendapatkan kembali kontraknya. Tidak menyangka orang present sakit perut. Sekretaris karena tidak ada tes COVID jadi diberhenti di luar pintu. Tiba-tiba tekanan ada padanya. Dia melihat kertas di tangan dan mulai presentasi. Tiba-tiba dihentikan. Pembersihan otomatis. Metode apa yang Anda adopsi? Untuk memastikan kualitas pekerjaan. Pertanyaan ini membuat Yang Kiao bingung. Untungnya direktur datang tepat waktu. Segera balikkan situasi. Karyawan akan muncul. Beberapa masalah tak terduga. Seperti tangan saya yang terluka ini. Karyawan saya akan suka lupa apa yang harus diomongin. Jika adalah mesin, pasti dia bisa. Maksimal kerjaan 100%. Pertanyaan yang sempurna membuat semua orang setuju. Mendapatkan kekaguman dari Yang Kiao. Direktur sedikit senang. Tidak menyangka saat pergi. Ada yang aneh telah terjadi. Yang Kiao bantu direktur blok wastafel kaki. Membuat direktur jatuh cinta padanya. Keesokan hari sama sekretaris keluar beli baju baru untuknya. Melihat ada hangat ini. Membuat karyawan toko salah paham. Kalian ingin melihat gaun ini? Boleh saya tanya? Siapa yang pakainya? Dia bawa hadiah itu pergi untuk mengaku. Tidak berharap musuh cinta merusak kesempatan itu. Masalah ini membuat direktur sangat marah. Kenapa kau belum pergi? Pakaian dan masker punya kau. Sudah kasih. Harusnya kau pergi juga kan? Situasi yang tegang ini. Yang Kiao omong tepat waktu. Suruh dua orang keluar. Tapi dia melihat gaun baru dan senyum. Saat ini melihat SMS dari direktur. Pikirkan perlindungan tender kemarin. Telah membuat pilihan di hati. Siapa yang tahu gaun cantik ini? Membuat semua rekan salah paham. Apakah kau akan pergi berkencan? Iya, hari ini aku harus pergi. Bertemu dengan orang penting. Orang penting, siapa? Jangan macam-macam kau. Percakapan ini tidak sengaja didengar oleh direktur. Tidak bisa menahan langsung bayangkan. Harus bertemu orang penting. Malu karena mau bertemu aku. Di depan banyak orang. Setelah itu berdiri di depan cermin.
Berharap nama dia akan dipanggil oleh Yang Qiao. Tidak menyangka Yang Qiao datang izin libur. Senyuman direktur langsung dibekukan. Ketemu tamu? Bukan, urusan pribadi. Hak ini membuat direktur cemburu. Tidak hanya tidak izinkan, memaksa dia kerja sampai malam. Melihat Yang Qiao sedih keluar. Dalam hati dia sangat marah. Tidak tahu hari ini adalah hari ibu Yang Qiao meninggal. Saat direktur pulang kerja, melihat Yang Qiao lari balik ke kantor untuk lembur. Saya paling suka sama direktur. Membuat direktur senang dalam hati. Semangat sampai dia tidak tahu harus melakukan apa. Tidak mendengar. Suka direktur saat bayar gaji. Besok direktur melihat ada satu laki kasih sarapan pagi untuk Yang Qiao. Direktur mulai cemburu dan marah. Tidak boleh bawa sarapan pagi ke dalam kantor. Saya akan makan dulu di luar. Direktur untuk sebentar tidak tahu harus omong apa lagi. Marah langsung masuk ke dalam. Sekretaris mengerti isi hatinya. Tanya direktur apakah sudah suka sama Yang Qiao. Direktur langsung terkejut. Tidak menyangka saat ini Yang Qiao sedang di bawah meja. Tapi pria ini, saya gila baru suka sama dia. Setiap hari saya hanya peduli. Hanya ingin melihat dia. Akan buat kesalahan apa lagi? Untuk usir dia keluar. Muka Yang Qiao langsung berubah. Langsung bangun. Direktur ingin pecat aku seperti itu. Dia tidak berharap akan dihargai oleh direktur lagi. Saya udah berjuang. Dengan cara saya. Kenapa kau ingin pecat saya? Kalimat sedih ini membuat direktur tidak tahu harus melakukan apa. Akhirnya memutuskan untuk mengaku pada Yang Qiao. Tidak menyangka Yang Qiao ingin balas dendamnya. Yang Qiao bukan orang yang biarkan disiksa oleh orang lain. Kau ingin hancurkan harga diri saya. Saya akan kasih tahu kau siapa saya. Saat direktur ambil lap tangan. Ini bukan kaos kaki punya pengemis kan? Direktur langsung ke kamar untuk ganti pakaian. Tapi cium bau yang aneh. Bahkan kartu nama di bawah juga basah semua. Jangan pikir bisa main sama saya. Pasti adalah Yang Qiao. Yang Qiao setelah buang stres ingin beli makanan untuk makan. Baru ingat saldo rek sudah tidak ada. Jadi ambil alasan mau ambil masker dan langsung kabur. Semua terlihat oleh direktur. Dia kasih yogurt di depan Yang Qiao. Tidak menyangka Yang Qiao pergi beli yogurt yang sudah mau expired. Berpikir hari ini dia sudah keterlaluan. Jadi dia beri direktur 1 kotak yogurt. Tidaan ini membuat direktur salah paham. Kenapa kau kasih yogurt untuk saya? Direktur memaksa cium karyawannya. Ingin cium lalu pergi. Tidak menyangka Yang Qiao datang. Kenapa kau? Apa saya? Karena saya tidak benci kau. Kau benci sensi gak? Tidak. Kenapa kau tidak? Yang itu punya sensi. Apa? Yang Qiao tidak bisa jelaskan. Malu keluar. Ibu direktur suruh dia pergi kencan. Terlihat oleh Yang Qiao. Pantas saat aku tanya. Juga diam tidak bisa menjawab. Ternyata dalam hati sudah ada orang lain. Tidak menyangka direktur karena dia menolak anak orang kaya ini. Ketika dia ingin memberitahu Yang Qiao. Melihat Yang Qiao dan satu pria lain sedang gerakan intim. Dalam hati sangat marah. Tidak menyangka Yang Qiao datang tanya dia. Satu kaki tendang dua perahu enak. Kau dan Elsian sudah senang bertemu orang tua. Saya yang harus tanya. Satu pacar tidak cukup? Cemburu membuat mereka bertengkar. Tidak mengerti isi dalam kalimat masing-masingnya. Yang Qiao marah bilang direktur bukan manusia. Ditanya oleh sahabatnya. Yang Qiao bilang dia dan Elsian hanya pura-pura. Kalau begitu bisa dikatakan. Orang itu juga pura akting sama orang lain kan? Satu kata ini membuat Yang Qiao bangun. Tapi dia tidak tahu harus omong apa. Tiba-tiba direktur terluka. Langsung sedih. Dia hanya ingin bersihkan lukanya.
membuat suasana berubah. Saat ini Yang Qiao kasih tahu soal sama Elsian, membuat direktur langsung berubah. Kenapa sulit untuk omong seperti itu? Sangat membosankan. Lain kali jangan biarkan dia ajarin kamu. Membuat sop yang tidak enak seperti itu lagi. Kalau begitu ke depan biarkan pacar kau masak untuknya. Lalu langsung lari. Dalam hati tidak mau seperti itu. Saat dia sedang bingung, dihentikan oleh direktur. Langsung peluk dia. Kedua hati mendekat. Semua salah paham sudah pecahkan. Aku tidak bisa kasih tahu ayah. Aku kerja sebagai karyawan pembersih. Jadi biarkan Elsian bantu aku untuk sembunyikan. Tidak menyangka semua kata-kata ini telah didengar oleh ayah.